2025 kita loncat ke pelajaran 44. Jadi ada pelajaran 44 dengan judul Yesus mengutus ke-12 rasul. Teksnya Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Jadi Yesus mengutus ke-12 rasul untuk mereka kemudian melakukan em, pelayanan mereka. Ya, sembuhkan orang sakit, jangan membawa emas, jangan membawa bekal, dan seterusnya itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bahan aja, alat peraga yang akan digunakan hanya satu gambar, yaitu ada di halaman 139. Jadi akan ada di halaman 139 untuk alat peraga untuk bahan ajar ke-44 ini, nah, yang nanti akan kita gunakan. Ayat hafalan Matius 10 ayat 7. Untuk kelas kecil ayat hafalan bisa diucapkan bersama-sama beberapa kali gitu ya. Nah, ini cukup pendek saja rasanya. Kelas tengah sama, kelas besar juga sama, jadi ucapkan beberapa kali ayat hafalan ini. Untuk aktivitas, nah untuk aktivitas kelas kecil, kita akan belajar tentang berbagi. Ada catatan bahwa sebelumnya guru harus sudah menyiapkan makanan. Usahakan makanannya sehat, makanannya bersih gitu ya. Dan kadang anak kan juga punya alergi-alergi tertentu nih. Misalnya ada anak yang tidak bisa minum minum atau makanannya mengandung susu misalnya dan seterusnya itu juga harus perlu untuk diketahui oleh guru sekolah minggu kan karena kita ya, ramah anak nanti juga walaupun kita siapkan makanan dari gereja sekalipun gitu ya dari kas kita juga harus usahakan bahwa makanan itu juga aman gitu ya bagi anak. Jadi sebelumnya guru sekolah minggu sebaiknya sudah siapkan makanan tersebut dan nanti anak-anak akan belajar tentang berbagi. Bagaimana caranya? Maka mereka nanti akan duduk berpasangan. Guru sekolah minggu juga bisa ikut berpasangan. Jadi setiap anak berilah makanan atau minuman untuk mereka pegang untuk sementara. Dan setelah itu mereka bisa bertukar makanan. Walaupun makanannya mungkin sama saja isinya gitu ya. Tapi mereka akan bertukar makanan dengan pasangan mereka. Di situ mereka mulai belajar tentang bagaimana berbagi. Dan itu perlu persiapan dari guru, termasuk juga perlu sedikit keluar dana ya untuk bagian ini. Kecuali kalau gurunya pandai untuk membuat makanan, memasak sendiri, itu lebih lebih baik lagi. Atau mungkin ada ide lain, anak-anak bisa membawa makanan dari rumah, ya silahkan diatur sesuai dengan situasi di tempat masing-masing. Untuk kelas tengah, kita akan buat PR berupa menulis diary. Jadi, buku untuk menulis ini bisa disediakan sendiri oleh anak. Atau karena ini hanya kita pakai untuk 1 minggu gitu ya, jadi bisa saja guru sekolah minggu menstaples beberapa lembaran kertas kosong misalnya, anggap ini lembaran kertas kosong yang kemudian kita lipat sedemikian rupa, kemudian kita staples di tengahnya seperti itu jadi sebuah buku seperti itu, ya bisa saja gitu ya. Kemudian selama 1 minggu itu anak akan menulis apa saja yang mereka lakukan di rumah untuk membantu orang tua dalam setiap hari. Misalnya dia akan menulis, hari ini saya membantu ibu mencuci piring di rumah, kemudian melanjutkan dengan misalnya menyapu rumah. Besok misalnya apa yang dia sudah lakukan untuk membantu orang tuanya. Itu selama 1 minggu. Nanti dikumpulkan pada minggu depan, minggu depannya lagi gitu ya. Dan guru sekolah minggu bisa memberikan apresiasi, misalnya tempel stiker kah di situ atau beri nilai kah atau apa terserah untuk memberikan apresiasi kepada anak tentang ketaatan, pertama ketaatan mereka untuk melakukan tugas ini, kedua tentang kesediaan mereka juga untuk membantu, untuk berbagi, untuk melayani gitu ya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kelas besar bisik berantai. Untuk ini guru sekolah minggu bisa menyiapkan ayat-ayat Alkitab, bisa ayat hafalan tadi atau ayat yang lain. Jadi
Nanti mereka, anak-anak akan secara berkelompok, kalau memang banyak silakan berkelompok, kalau cuma beberapa orang ya berarti ya di antara mereka saja untuk kemudian bisa melakukan bisik berantai. Saya rasa kakak-kakak pasti paham saja tentang bisik berantai. Lebih lengkapnya silahkan untuk dilihat di dalam bahan ajar, khususnya untuk pelajaran ke-44. Kita masuk pada minggu yang ketiga.